Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Pengemudi mobil di Medan, Sumatera Utara yang terekam kamera pemantau memukul seorang remaja di parkiran minimarket kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku mengaku emosi saat korban memintanya untuk menggeser mobilnya. Pengemudi mobil yang menyenggol motor dan menganiaya remaja di Medan, Sumatera Utara sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus penganiayaan ini terjadi pada tanggal 16 Desember 2021 lalu. Namun polisi baru bisa menangkap pelaku beberapa hari setelahnya. Lantaran nomor kendaraan yang digunakan tidak terdaftar, sehingga membutuhkan waktu untuk mencari keberadaan pelaku. Baru kita bisa amankan kemarin karena identitas kendaraan atau nomor kendaraan yang kita dapatkan tidak terdaftar di Samsat. Dan sampai sekarang yang bersangkutan atau yang sudah kita tetapkan jadi tersangka, pelaku ini belum bisa menghadirkan kendaraannya. Kita akan dalami nomor polisi tersebut. Namun dari hasil penyelidikan rekan-rekan Satreskrim, kita bisa dapatkan identitas tersangka, kemudian kita berhasil mengamankan tersangka kemarin yang kebetulan sedang berkumpul dengan rekan-rekannya. Tersangka kita jerat dengan pasal 80 ayat 1 Yunto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Kasus penganiayaan terhadap remaja ini berawal dari rekaman kamera pemantau yang viral di media sosial. Lantaran tersangka sebagai pengemudi mobil masuk ke area parkir minimarket dan menyenggol sepeda motor. Kemudian pemilik motor yang diketahui seorang remaja meminta kepada pengemudi mobil untuk menggeser mobil karena menghalangi motornya. Namun pengendara mobil ini justru emosi dan menganiaya korban. Korban yang masih berstatus pelajar kelas 3 SMA mengalami luka di bagian pipi dan sudah dilakukan visum untuk menguatkan laporan ke pihak kepolisian. Selain itu, rekaman kamera pemantau yang viral ini pun sekaligus jadi barang bukti yang dikantongi korban untuk mendapat keadilan. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus terkait dugaan penganiayaan remaja di Medan, Sumatera Utara, kita sudah terhubung dengan Kapolrestabes Medan, Kombes Riko Sunarko. Selamat siang, Pak Kombes. Selamat siang, Juno. Ya, Pak Kombes Riko, ini terkait dengan dugaan penganiayaan, apakah saat ini pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sebenarnya apa motif dari pelaku melakukan penganiayaan ini? Jadi yang bersangkutan sudah kita tetapkan tersangka dan motif yang bersangkutan menurut pengakuan awalnya adalah karena merasa sakit hati karena menganggap anak korban ini tidak sopan. Pada saat kejadian, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan benarkah bahwa alasan bahwa pemukulan ini adanya ucapan-ucapan yang tidak sopan yang dilontarkan oleh korban? Menurut keterangan dari tersangka seperti itu, namun keterangan dari anak korban dan saksi-saksi tidak menyebutkan seperti itu. Dan kronologinya pada saat kejadian mobil dari tersangka ini sempat menabrak dari motor korban atau remaja. Dan apakah saat itu ada upaya untuk korban melawan dan saat itu juga pelaku terus menganiaya terhadap korban? Jadi anak korban menurut pengakuannya tidak mempermasalahkan karena sepeda motornya sempat tertabrak. Namun dia hanya menyampaikan meminta untuk pemilik kendaraan meminggirkan kendaraan atau meminggirkan mobilnya karena dia mau keluar. Dan saat ini identitas pelaku sendiri seperti apa, Pak Kombes? Jadi yang bersangkutan pada saat kejadian kita memang kesulitan untuk mencari identitas awalnya karena data-data atau tanda nomor kendaraan bermotor yang dipakai ini tidak terdaftar di kantor Samsat, kemudian kita bentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Kemudian dari informasi masyarakat, kita dapatkan informasi terkait dengan identitas dari tersangka tersebut. Tersangka tersebut adalah salah satu karyawan di perusahaan swasta.
Artinya nomor polisi yang digunakan oleh tersangka ini palsu atau bodong, Pak Kombes? Jadi sampai saat ini kita cek di Samsat tidak terdaftar. Kita juga masih cari identitas asli dari kendaraan tersebut. Dan sempat juga mencari untuk pelaku ini dan kesulitan tentunya. Dan apakah juga pelaku nantinya dijerat dengan pasal lain terkait dengan dugaan pemalsuan nomor kendaraan? Terkait dengan penggunaan plat nomor yang tidak sesuai ketentuan, kita sudah serahkan ke lalu lintas untuk mendalami, dan kita juga masih cari identitas asli dari kendaraan tersebut. Untuk saat ini bagaimana dengan kondisi korban? Karena juga informasinya sempat dianiaya dan juga dipukul untuk bagian pipi ataupun bagian kepala dari korban sendiri. Jadi kejadian tanggal 16 Desember, kemudian tanggal 17 Desember kita menerima laporan. Kemudian anak korban kita bawa ke Rumah Sakit Bernadi untuk kita laksanakan visum. Kemudian dari hasil visum tersebut dijelaskan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun sampai saat ini kita juga masih koordinasi dan akan meminta keterangan dokter yang melaksanakan visum untuk memantau kondisi daripada anak korban. Dan saat melakukan pencarian terhadap tersangka atau pelaku ini dan menangkap pada beberapa hari 2 hari yang lalu, bagaimana dengan tersangka? Apakah melakukan perlawanan? Tidak, jadi tanggal 23 kami setelah menyebar informasi ke masyarakat sekitar, kita dapat informasi identitas dari pelaku, kemudian tanggal 24 kita lakukan penangkapan terhadap tersangka di salah satu kafe di Medan Johor, dan tidak ada perlawanan. Untuk saat ini apakah tersangka ditahan, Pak Kombes? Sampai saat ini tersangka tidak kita tahan karena pasal yang kita terapkan terkait dengan pasal 80 ayat 1 junto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan dan denda maksimal 72 juta rupiah. Jadi sampai saat ini kita masih memantau perkembangan kondisi anak. Karena dari hasil visum itu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, sampai saat ini kita belum melakukan penahanan. Baik, untuk saat ini lanjutan dari tahap penyidikan ataupun apakah ada juga kemungkinan mediasi ataupun pertemuan antara korban dengan pelaku? Jadi sampai saat ini kita masih fokus ke penyidikan terkait untuk mediasi dan lain-lain. Kami persilakan dari pihak keluarga sama tersangka. Namun kita dari pihak penyidik tetap akan melakukan proses lanjut atas kasus ini. Baik, polisi telah menetapkan tersangka terhadap pelaku dugaan penganiayaan terhadap remaja di Medan Johor, Medan Sumatera Utara. Terima kasih atas waktunya Kombes Riko Sunarko, Polrestabes Medan Sumatera Utara telah berbagi bersama kami di Kompas Siang.